Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Rizky Kurniawan. Saat ini saya lagi mau ngedit CV dari Mbak Anis. Jadi sebelum nanti saya ngedit CV dari Mbak Anis, saya mau teman-teman juga lihat nanti bagaimana saya mengkoreksinya, apa kekurangan dari CV beliau. Dan nanti kita akan rubah sekalian CV dari Mbak Anis ini dengan produk Jago Bikin CV di kode 014. Nah, sebelum nanti saya membuat CV-nya mau seperti apa, nanti kita akan bareng-bareng untuk mengkoreksi dari CV beliau ya. Saya tidak akan menyalahkan CV beliau, tetapi nanti kita akan koreksi bareng-bareng di mana nanti letak kesalahannya dan di mana nanti perbaikannya seperti apa. Jadi ikuti video ini sampai selesai. Saya akan langsung berikan tutorial bagaimana cara membuat CV yang baik dan benarnya seperti apa. Oke teman-teman, langsung aja ya. Yang pertama, langsung kita akan koreksi CV dari Mbak Anis. Oke, baik teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan CV dari Mbak Anis ya, ada di sini. Teman-teman bisa perhatikan, nanti kita akan koreksi bareng-bareng. Oke, yang pertama saya sudah izin dengan Mbak Anis. Ini adalah program giveaway pertama saya waktu itu dengan produk Jago Bikin CV. Saya sudah izin dengan Mbak Anis bahwa boleh izin nggak saya koreksi sekalian nanti saya buatkan CV-nya dan saya buat untuk konten di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa belajar juga dari sini kesalahannya, bisa juga nanti kita perbaiki bareng-bareng CV dari Mbak Anis ini, dan nanti teman-teman juga bisa perbaiki CV teman-teman sendiri ya. Oke, yang pertama kita fokus di pengalaman ya. Di pengalaman kita perhatikan dulu di sini ada dua bahasa ya teman-teman. Di sini ada dua bahasa, yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ketika nanti teman-teman ingin membuat CV ya, pastikan fokus dalam satu bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau teman-teman menguasai pembuatan CV dalam bahasa Inggris, teman-teman silakan pakai bahasa Inggris sesuai dengan skill kemampuan teman-teman. Tetapi kalau memang nanti tidak menguasai kemampuan dalam bahasa Inggris, saya rekomendasikan teman-teman cukup membuat CV dalam bahasa Indonesia saja. Oke, itu yang pertama adalah bahasa. Jadi bahasa di sini untuk CV dari Mbak Anis menggunakan dua bahasa. Kenapa? Karena di sini ada work experience, tetapi di sini keterangannya adalah bahasa Indonesia. Teman-teman bisa perhatikan di situ ya. Terus kemudian kesalahannya apa di penulisan di pengalaman kerja ini ya. Yang pertama adalah urutan tahun, teman-teman bisa perhatikan. Jadi ketika nanti membuat CV, pastikan urutan tahun paling atas adalah urutan terbaru. Berarti tulisannya adalah 2019 ini, maaf tulisannya saya jelek ya teman-teman. Terus kemudian berarti yang berikutnya adalah 2016. Jadi usahakan paling atas adalah urutan terbaru. Nah, terus di sini juga sudah lengkap, ada nama perusahaannya sudah ada lengkap, kemudian ada posisinya, terus kemudian di sini juga sudah ada job desk-nya. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan ketika nanti mencantumkan pengalaman kerja di dalam CV-nya, yaitu ada 3 poin yang harus diperhatikan adalah nama perusahaannya harus tercantum, kemudian ada informasi posisi di perusahaan sebelumnya apa, dan terakhir adalah job desk. Pastikan informasi itu ada di dalam pengalaman kerja kalian. Nah, di sini juga sudah ada lab studi ya di Universitas Sultan Agung sebagai asisten lab praktikum, kemudian job desk-nya juga sudah ada. Nah, tetapi teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ini masih ada yang kosong. Jadi sangat-sangat apa ya? Teman-teman bisa perhatikan sebetulnya ini masih bisa dimanfaatkan dengan pengalaman-pengalaman organisasi yang lain atau ada pengalaman seminar, teman-teman bisa masukkan juga di situ. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan ya, ketika nanti membuat CV usahakan jangan ada space yang kosong. Jadi pastikan space yang kosong ini bisa teman-teman manfaatkan dengan pengalaman yang lain seperti seminar, magang, organisasi dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke ini, saya bedakan dulu aja warnanya. Kita akan masuk ke edukasi ya, teman-teman, ke pendidikan. Teman-teman bisa perhatikan rekomendasi saya ketika nanti mencantumkan pendidikan ya teman-teman, itu tidak perlu mencantumkan pendidikan SD-nya, kemudian SMP-nya juga tidak perlu. Teman-teman cukup cantumkan pendidikan itu mulai dari jenjang SMA atau SMK-nya saja. Kalau di sini dari CV Mbak Anis, beliau lulusan MA ya, Madrasah Aliyah di Negeri 1 Kota Bekasi. Nah, cukup cantumkan saja pendidikan mulai dari jenjang MA, SMA atau SMK-nya saja. Terus sama untuk urutan urutan penulisan lagi, teman-teman bisa perhatikan paling atas adalah urutan terbaru, kalian menempuh pendidikan di mana. Berarti kalau di sini untuk CV-nya Mbak Anis, usahakan ketika nanti membuat CV ya teman-teman juga
paling atas adalah pendidikan terakhir kalian. Contohnya berarti di sini ada D3 Perpajakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi pastikan yang di atas adalah pendidikan terakhir kalian. Terus kemudian jangan lupa juga cantumkan nilai akhir IPK kalian. Kalau misalkan untuk sarjana dan diploma itu bisa cantumkan IPK akhir kalian. Terus kemudian untuk SMA jangan lupa cantumkan jurusannya juga. Di sini juga belum ada jurusannya ya untuk MA-nya, dia apakah IPA atau IPS ya. Terus kemudian nanti juga cantumkan nilai akhir rata-rata ujian nasional kalian supaya HRD tahu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk informasi pendidikan. Pastikan yang pertama adalah urutan tahunnya di atas adalah urutan tahun terbaru atau terakhir, urutan terakhir kalian menempuh pendidikan kalian. Terus kemudian jangan lupa cantumkan jurusan kalian, kemudian nama sekolah kalian atau nama universitas kalian, dan terakhir juga jangan lupa cantumkan IPK akhir kalian atau nilai akhir rata-rata ujian nasional. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya lulusan SMA atau SMK saja, berarti cukup cantumkan pendidikannya mulai dari jenjang SMA atau SMK-nya saja. SD, SMP, bahkan TK tidak perlu dicantumkan. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa gini. Kalau teman-teman menambahkan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP akan memenuhi banyak space. Jadi usahakan nanti ketika teman-teman maaf sebelumnya HP saya getar terus ya teman, ini saya salin dulu. Oke. Jadi ketika nanti teman-teman mau mencantumkan pendidikan ya, usahakan mulai dari jenjang SMA atau SMK-nya saja. Kenapa? Supaya tidak kehabisan space. Jadi nanti teman-teman perlu perhatikan juga ada skill, ada pengalaman organisasi, seminar, pengalaman kerja, magang, bahkan lainnya itu bisa teman-teman tambahkan untuk menambah nilai plus pada poin CV yang teman-teman buat. Jadi itu alasan kenapa teman-teman cukup cantumkan mulai dari jenjang SMK atau SMA-nya saja supaya tidak menghabiskan banyak space. Nah, terus kemudian teman-teman untuk datanya ini saya coret-coret, saya tutup ya. Jadi untuk privasi dari Mbak Anis juga supaya lebih aman juga. Terus kemudian untuk skill ya teman-teman cukup cantumkan yang ini saja. Kalau untuk yang dari Mbak Anis ya, kemampuan softwarenya bisa ini cantumkan saja. Nanti kita akan bikin juga seperti apa nanti CV yang baik dan benarnya seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu untuk penilaian dari saya. Ada lagi teman-teman, satu lagi. Di sini ya teman-teman bisa tambahkan dengan profesi atau posisi yang ingin teman-teman lamar ya. Misalkan di sini nanti ada admin sosial media, teman-teman bisa tulis saja di sini admin sosial media, atau ingin melamar di customer service berarti di sini teman-teman juga bisa tulis di posisi yang ingin teman-teman lamar ya, bisa dengan customer service, admin sosial media atau marketing, atau profesi kalian seperti apa juga bisa tuliskan di situ. Nanti kita akan buat CV dari Mbak Anis ini menjadi lebih baik, lebih menarik juga, lebih rapi juga. Nanti kita akan langsung buat khusus untuk Mbak Anis ya. Teman-teman bisa perhatikan di video berikutnya ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk koreksi dari saya. Kita langsung buat CV Mbak Anis dengan produk Jago Bikin CV di kode 014. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja ya buatin CV dari Mbak Anis ya dengan produk dan Jago Bikin CV di kode 014. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Kita langsung aja. Ini saya berikan informasi sedikit ya. Jadi produk e-course Jago Bikin CV ini adalah berupa template siap edit, cuman ngeditnya itu cuma pakai MS Word. Jadi teman-teman nanti juga bisa langsung edit pakai MS Word. Bisa follow aja Jago Bikin CV untuk lihat katalog produknya. Nah, kita langsung buatin CV dari Mbak Anis. Ini yang pertama mungkin saya ganti dulu untuk namanya ya teman-teman, bisa langsung ganti namanya dengan Anis ya, namanya Anis Noviana Solihah. Oke, kita langsung ganti dengan namanya dulu, Anis Noviana Solihah. Terus ini kita geser dulu apakah ada yang salah ya. Jadi ini tinggal digeserkan lagi teman-teman. Nah, jadi ini. Ya teman-teman, kita fokus ke nama dulu, kita rubah dulu, sesuaikan dengan profil dari Mbak Anis Noviana Solihah. Terus kemudian di form pembuatan CV kemarin beliau menuliskan adalah ingin melamar di posisi tax accounting ya, atau apa ini ya, pajak di accounting ya. Oke, sudah.
Terus kemudian kita fokus ke pendidikan ya teman-teman. Pendidikan beliau adalah D3. Di sini kita tuliskan dulu D3. D3, kemudian beliau dari perpajakan. Untuk masa tahun pendidikan itu ada di 2013 sampai 2016. Teman-teman bisa perhatikan juga nanti di layar ya. Terus kemudian di sini ada Universitas Sultan Ageng, saya kira Sultan Agung ya, Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan ya di sini teman-teman bisa tambahkan langsung ya IPK-nya berapa. Di sini IPK beliau adalah 3,73. Terus kita bisa isi dengan di sini adalah informasinya, sebetulnya informasi IPK-nya tapi tidak perlu karena sudah ada ya. Jadi kita hapus saja. Nah, di sini kita bisa langsung copy paste ya untuk menambahkan kita bisa langsung copy paste untuk menambahkan pendidikan MA-nya beliau. Oke, kita langsung tarik di sini. Video ini mungkin akan panjang ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat detail boleh banget, nanti teman-teman bisa cek detailnya aja di sini. Pelan-pelan saja juga tidak masalah. Oke, di sini beliau adalah dari jurusan MA ya, MA atau SMA sih sebetulnya rata-rata ya, SMA. Kemudian jurusan beliau itu adalah IPA. Masa tahun pendidikan beliau itu di tahun 2010 sampai 2013. Jadi gini ya teman-teman, enaknya kalau kita pakai produk Jago Bikin CV, tinggal edit aja pakai MS Word. Jadi tinggal copy paste, edit dan lain sebagainya, teman-teman bisa perhatikan itu. Terus kemudian di sini adalah nama sekolahnya, namanya Aman Madrasah 1, kota Bekasi ya teman-teman. Kota Bekasi dengan nilai akhir rata-rata UN adalah 8,5. Nah, teman-teman bisa cantumkan di sini. Kalau misalkan nanti ini kurang agak tengah, teman-teman bisa langsung coba geser lagi. Kemudian kalau sudah, ini bisa kontrol shift terus ditarik turun ya supaya bisa rata. Nah, untuk pendidikan teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Pendidikannya sudah lengkap, ada di 3 dan MA. Nah, sekarang kita fokus dulu ke sisi kanan dulu ya teman-teman. Kita fokus di sisi kanan dulu, sisi kanan yang ada di CV. Kita fokus untuk dari mulai pendidikan, kemudian kemampuan softwarenya. Teman-teman bisa lihat di sini. Beliau memiliki kemampuan softwarenya itu adalah yang pertama ESPT. Kalau nggak salah ini juga pajak ya. Kemudian kemampuan beliau itu adalah jadi kalau misalkan nanti teman-teman membuat kemampuan softwarenya, sebetulnya maksimal itu adalah 90%. Teman-teman bisa cantumkan saja 90% di sini ya. Terus kemudian di sini kemampuan softwarenya yang kedua adalah Mbak Anis ini bisa mengoperasikan Mayop. Mayop ini seperti aplikasi untuk perhitungan accounting kali ya. Oke, di sini kemampuan beliau sekitar 70%. Ya. Terus kemudian ada SPSS ya. SPSS kemampuan beliau 90%. Teman-teman kalau misalkan memang kemampuan kalian 90% juga tidak masalah, sampaikan saja, nanti bisa dibuktikan pada saat training atau pada saat tes, pada saat masuk di pekerjaan di perusahaan itu ya. Jadi nanti akan ada tes training juga yang untuk membuktikan bahwa kemampuan kalian itu sesuai dengan apa yang kalian tulis. Kemudian di sini bisa Zahir juga, Mbak Anis, kemampuannya sekitar 80%. Kemudian kemampuan softwarenya masih ada Microsoft Office usahakan dibagi menjadi 3 juga. Office itu ada Excel, Word, dan PowerPoint. Jadi ketika nanti teman-teman mencantumkan kemampuan Microsoft Office-nya, cantumkan ketiganya. Jadi dipecah juga dengan Excel. Ada MS Excel ya. Kemampuan beliau sekitar 85%.
kemudian karena ini nanti akan turun, masih ada tambahan, kita turunkan dulu ya teman-teman. Oke, kita tarik lagi. Di sini ada kemampuan beliau itu MS Word ya, MS Word dengan kemampuan gini aja teman-teman. Oke, dengan kemampuan adalah 90% ya, beliau sangat menguasai untuk Microsoft Word. Terus kemudian maaf, di sini belum tertulis yang lengkap ternyata teman-teman. Oke, kemudian di sini ada PowerPoint dengan kemampuan beliau adalah 90%. Oke. Pastikan nanti ketika teman-teman membuat memasukkan kemampuan softwarenya tetap disusun dengan rapi agar HRD mudah dalam membaca. Oke, kita tarik lagi, ini bisa ke sini ya teman-teman. Supaya tidak berubah, bisa dengan Shift ya, Ctrl Shift. Terus kemudian ini bisa kita tarik lagi teman-teman. Ini tinggal ditarik saja, turun supaya bisa ke tengah. Oke, untuk kemampuan software sudah. Terus kemudian kita akan isi untuk kemampuan bahasanya. Tadi di sini adalah kemampuan bahasanya itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, sebentar, saya tuliskan dulu supaya nanti tidak berantakan ya teman-teman. Oke, ini bisa kita turunkan ya, kita turunkan di posisi bawah. Oke, sudah. Hobi juga dengan sepeda menggambar. Oke, ada kemampuan bahasanya adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, kita akan fokus ke bahasa ya teman-teman. Sekarang untuk bahasa, beliau kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris beliau adalah pasif ya teman-teman. Untuk bahasa Indonesia beliau aktif. Oke, kita hapus dulu untuk kemampuan bahasa yang lainnya. Oke, sudah. Kita tarik dulu ya teman-teman untuk kemampuan bahasanya. Terus kemudian di sini ada kemampuan personal ya, ada kemampuan personal. Kita langsung saja tuliskan kemampuan personal juga adalah kreatif, kerja sama tim, kemudian belajar. Oke. Kita tulis sesuai permintaan beliau dulu ya teman-teman, nanti kita akan koreksi lagi sebenarnya baiknya seperti apa. Terus kemudian ada kemampuan tax accounting atau kemampuan menghitung pajak ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kemampuan personal. Kita turunkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kita lihat dulu ya. Untuk pendidikan sudah rapi, kemampuan software juga sudah tersusun rapi, bahasa sudah rapi juga, dan untuk personal juga sudah rapi. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, untuk hobi ya, kita langsung buka aja. Hobi beliau itu adalah bersepeda.
terus kemudian ada menggambar dan membaca. Nanti kita rubah dulu ikonnya seperti apa ya. Rubah ikonnya sekalian. Oke. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman memiliki produk kita di Jago Bikin CV juga akan mendapatkan ratusan icon untuk mengubah beberapa icon yang ada di dalam CV ya. Kita langsung buat nanti di sini. Oke, coba kita lihat untuk apa namanya? Oke, Jago Bikin CV, kemudian CV template dan kumpulan icon. Nanti teman-teman akan mendapatkan ratusan kumpulan icon seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan ratusan icon seperti ini. Ada sosial media, ada icon, ada kontak dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman pakai untuk menambahkan fitur yang ada di CV kalian. Nah, kita coba mencari icon bersepeda ya, hobi bersepeda. Oke teman-teman, saya menemukan untuk icon hobi bersepeda ya. Teman-teman bisa pakai ini juga, ini icon sepeda, ini icon sepeda ya, bukan icon motor. Jadi bisa pakai ini juga ya. Kalau sudah, ini klik kanan, di group dulu supaya tidak ada yang berantakan. Oh ternyata belum. Ini diperbesar dulu aja. Oke, kalau sudah kita grup ya, teman-teman, kita grup. Nah, kalau sudah di grup tinggal ditarik saja atau di gini. Teman-teman bisa langsung tarik atau dengan Ctrl C di copy, kemudian kita buka untuk apa namanya? Langsung ke sini di Word ya, Ctrl V. Nah, nanti langsung ada di sini tuh. Oke, kita tarik. Oke, kita langsung tarik. Ini kita buang dulu ya, teman-teman. Nah, terus kita kecilkan sedikit, kemudian kita akan ganti warna. Kita akan ganti warna dengan sebentar. Oke, kita ke desain, kita lihat ke desain apa ya? Oke, jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman ingin mengganti icon yang ada di dalam CV, bisa aja langsung tekan 2 kali, nanti di sini akan muncul set file. Kita ubah dengan warna yang sama. Oh maaf, ternyata harus satu-satu. Nah ini bisa langsung semua ya teman-teman. Nah, sesuaikan dengan apa namanya, warna yang ada sebelumnya. Apa ini ya? Oh ini sudah. Oke, sudah menemukan warna yang sama, jadi teman-teman bisa langsung ganti juga nanti untuk hobi membaca. Kita hapus dulu, kita cari hobi membaca. Kita cari icon untuk membaca. Buku, oke buku. Ikut gini ya suka beda. Saya buku. Oh ya.
Oke, teman-teman, karena ikonnya banyak banget, jadi kita pakai yang ini aja, pakai ikon buku. Oke, baik teman-teman, karena ikonnya terlalu banyak, kita bisa pakai ikon buku yang ini ya, sama kita grup lagi. Oke, kita Ctrl J ya, kita copy lagi, kita masukkan ke Oke, kita tarik lagi ke sini. Oke, kita kecilkan lagi seperti ini. Kita ubah warna lagi ya. Oke, nah, ini sudah sama, tadi tekan 2 kali ya. Oke, sudah. Untuk icon hobi beliau adalah bersepeda. Kemudian, oh lupa di sini ya. Yang kedua itu ternyata dia hobinya adalah menggambar. Oke, menggambar sketsa. Oke, hobinya adalah menggambar sketsa. Nah, kalau misalkan nanti ini terlalu mepet, teman-teman bisa geser lagi ya. Bisa geser lagi ke sini. Beda bisa kita geser supaya nanti Oke, untuk hobi sudah, bahasa sudah, kemampuan personal sudah, softwarenya juga sudah, dan pendidikan juga sudah. Terus untuk data ya teman-teman, untuk data di sini ini masih data palsu karena ini ke-record, jadi nanti kita akan ganti di sesi akhir aja. Terus kemudian kita fokus ke sisi kiri ya, sudah ada nama, kita sudah ganti untuk namanya. Terus kemudian ada posisi yang ingin dilamar, nah langsung kita ganti untuk pengalaman kerja. Oke, pengalaman kerja beliau yang pertama itu adalah asisten lab pada tahun 2019 ya. Kita langsung ganti aja di sini untuk asisten lab. Oh, bisa semua asisten lab pada tahun 2019. Ini bisa teman-teman ganti dengan nama perusahaan atau bisa juga dengan nama instansi ya, instansi pemerintah atau BUMN atau swasta ya. Oke, ternyata beliau memiliki pengalaman kerja di LSA akuntansi ya, akuntansi Untirta. Oke, ini sepertinya pendidikan beliau ya di Universitas Untirta apa Universitas Untirta Yasa kali ya. Oke, terus kemudian di bawah ini ya teman-teman bisa langsung isi dengan job desk-nya. Kita isi sesuai dengan job desk yang ditulis di form yang Mbak Anis tuliskan tadi ya. Mengajarkan praktikum, mata kuliah, dan praktikum SPSS. Jadi untuk pengalaman kerja sama ya teman-teman, paling atas adalah untuk yang terbaru ya. Kemudian jangan lupa posisinya dulu sebagai apa, kemudian nama instansinya dan sedikit informasi job desk. Oke, yang kedua untuk pengalaman kerja dari Mbak Anis ini adalah sebagai freelance auditor. Ya, kalau teman-teman pernah bekerja sebagai freelance juga bisa dicantumkan di pengalaman kerja. Freelance auditor. Oke. 2019.
Jangan lupa untuk mencantumkan juga nama instansinya ya, teman-teman bisa masukkan di sini, di mana ini ada di KAP kantor akuntan publik ya, kalau nggak salah KAP Romi Budianto. Oke, berarti ini KAP dari Pak Romi Budianto CPA. Oke, kita isi lagi di sini job desk-nya sebagai apa. Ternyata cuma mengaudit kepatuhan keluar caleg calon legislatif kali ya. Oke, untuk pengalaman kerja yang kedua ya, freelance auditor pada tahun 2019 di KAP Romi Budianto, mengaudit kepatuhan caleg ya. Untuk pengalaman yang berikutnya ternyata tidak ada, jadi ini kita hapus saja, langsung kita hapus, kita delete ya teman-teman. Terus ini kita tarik ke atas supaya nanti tidak terlalu banyak space yang kosong. Oke. Nah, untuk prestasi kebetulan Mbak Anis ini tidak mencantumkan pengalaman prestasinya atau tidak mencantumkan prestasi yang pernah diraih. Jadi kita langsung ke pelatihan kerja karena Mbak Anis mencantumkan pengalaman kerja dan pelatihan kerjanya saja. Jadi untuk CV-nya nanti kita langsung ke pelatihan kerja. Ini juga sama teman-teman, ketika nanti mau mengubah tinggal ditarik saja ini, terus kita sih supaya tidak ada yang berantakan. Sebetulnya ternyata seperti ini ya. Ini juga harus kita rapikan teman-teman. Oke, kita akan fokus ke pelatihan kerja. Sebelum saya fokus menuliskan pelatihan kerjanya Mbak Anis, kita coba untuk perhatikan dulu. Oke, sudah. Nanti icon kita ganti sekalian ya. Oke, ini kita tarik dulu supaya bisa. Karena ini tidak ada, kita hapus saja. Nanti kita copy dari pengalaman kerja. Ctrl C, Ctrl V, tinggal di copy paste saja. Jadi kemudahan dan keuntungan ketika nanti teman-teman memakai produk dari Jagubini CV, tinggal edit copy paste aja ya teman-teman. Kami tidak mengajarkan hal yang gampang sebenarnya, tetapi teman-teman juga bisa belajar. Oh, ternyata membuat CV itu mudah, tinggal ngedit juga ternyata mudah, masukin foto juga. Nanti kita kan nanti masukin fotonya berbeda ya, bukan langsung asal masukin, tapi nanti ada caranya juga. Nanti kita akan ajari juga bagaimana nanti cara mengganti fotonya. Oke, kita fokus ke pengalaman pelatihan kerja ya teman-teman. Ini kita langsung fokus saja untuk membuat pelatihan kerjanya. Sebentar lagi akan selesai. Oke, pengalaman pelatihan kerja, dia pernah mengikuti pelatihan MAYOP ya. MAYOP pada tahun 2018. Nah, kalau untuk pelatihan kerja ya di sini bisa diisi dengan nama yang membuat event tersebut ya, atau instansi mana. Biasanya kalau pemerintah juga biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan kerja seperti komputer dan sebagainya. Dan misalnya pelatihan dari pemerintah biasanya itu adalah pelatihan komputer, terus bawahnya adalah dinas tenaga kerja. Nah, ini teman-teman bisa cantumkan nama instansi yang membuat
pelatihan kerja itu siapa. Kalau di sini adalah di Laboratorium Studi Akuntansi Untirta. Berarti ini di kampus ya teman-teman. Ini ternyata untuk pelatihan kerjanya dari kampus, dari pihak kampus membekali pelatihan kerja untuk setiap mahasiswa mungkin ya, kalau seperti itu. Nah, kita akan fokus ke sini apa yang dipelajari ya. Pelajari itu ternyata ada tiga, ini besar aja nggak, tiga. Kemudian ada jurnal entry, terus kemudian ada financial reporting. Oke, financial reporting. Kita copy paste lagi ya teman-teman. Copy paste lagi, kita tarik lagi. Untuk pelatihan kerja yang kedua itu beliau pernah mengikuti ESPT pada tahun 2017. Masih sama di Lab Studi Akuntansi Untirta ya teman-teman. Kalau di sini bisa diganti tulisnya langsung, yaitu ESPT, kemudian ESPT, PPH, OP dan badan. Oke, kemudian di sini SPT, PPN, kemudian ada pelatihan juga ESPT, PPH, satu ya, PPH 21. Oke, sudah. Pengalaman pelatihan kerjanya ada 3, kita sudah tulis 1 dan 2-nya, yang terakhir kita akan tulis juga ya teman-teman. Kita copy paste lagi sama ya, sama Ctrl C, kemudian paste. Maaf ya teman-teman kalau ada sedikit backsound kecil ya, ada kursi gerak dan sebagainya. Mungkin di kantor lagi horor. Jadi harus maklum teman-teman. Oke, pelatihan kerja dari Mbak Anis yang ketiga ada pelatihan tentang prefer A dan B ya, terpadu. Oke, A dan B terpadu. A dan B terpadu pada tahun 2016. Oke, 2016. Nama untuk instansinya ya, di sini ada teks sampel, universitas masih sama, ternyata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya teman-teman. Terus jangan lupa cantumkan juga, karena ini pelatihan jadi bukan job desk ya teman-teman, tapi materi apa saja yang teman-teman dapatkan. Jadi bedanya ketika nanti teman-teman membuat pengalaman kerja dan pengalaman pelatihan kerja. Kalau pengalaman kerja itu job desk ya kalau yang di bawahnya, tapi kalau pelatihan kerja itu adalah materi yang didapat atau materi yang teman-teman pelajari pada saat mengikuti pelatihan kerja tersebut. Oke, kita bisa tulis di sini adalah mempelajari ketentuan ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, perpajakan. Atau KUP. Terus mempelajari juga PPH badan. PPH orang pribadi ya teman. PPH orang pribadi. Kita tarik lagi.
Oh, beda cerita lagi. Ini kalau di kantor gini ya guys, kursinya agak sedikit bersuara, jadi saya coba untuk menaikkan dulu ya supaya nanti masih ada space lagi yang bisa ditambah. Ternyata masih ada tambahan informasi teman-teman. Ini bisa kita tarik ke sini, terus kemudian ini bisa kita tarik panjang. Masih ada informasi, kita lanjut lagi ya teman-teman untuk PBH orang pribadi dan maaf masih ada dan badan, terus kemudian PPH pasal untuk 21 atau 26 22 23 sudah 24 ayat 2 PPN PNBM PBB dan terakhir adalah ESPT. Oke, ESPT dan terakhir. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengalaman pelatihan kerja. Jadi ketika nanti teman-teman mencantumkan pengalaman pelatihan kerja juga sama, urutan tahun paling atas adalah urutan terbarunya disesuaikan. Untuk di sini adalah 2018, 2017 dan 2016. Ya, teman-teman bisa perhatikan di situ. Oke, sekarang kita fokus ke biodata Mbak Anis ya. Langsung ke biodata Mbak Anis, tempat tanggal lahir beliau. Itu ada di Bekasi ya. Kita bisa perbesar ya, coba perbesar. Bekasi tanggal 29 November pada tahun 95. Kemudian agama Islam, tinggi badan 153, berat badan 52. Oke. Oke. Oke teman-teman, untuk icon dari pelatihan kerja kita ubah dulu, kita ganti coba dengan icon yang lain ya. Oke, sudah menemukan icon yang cocok, kita coba untuk tambahkan di pelatihan kerja sebagai icon ya. Ini kita rubah sekalian. Kita rubah ke warna kuning, kemudian shape outline-nya adalah hitam, mungkin hitam. Nah, kita kecilkan ya teman-teman, nanti bisa dikecilkan supaya tidak terlalu boldnya besar gitu ya, struknya tidak terlalu besar. Yang ini sudah untuk pengalaman kerja dan pelatihan kerja sudah. Oke, nah kita coba untuk mengganti profil beliau ya. Saya tuliskan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Mbak Anis ya teman-teman. Tentang saya di sini adalah saya adalah ini supaya tidak itu kita ini dulu, semuanya kita besar. Oke, kita menuliskan profil tentang saya dari Mbak Anis ya. Saya adalah seorang ya yang suka belajar kasus baru, yang
menarik. Bahasanya gimana? Saya adalah seorang yang suka belajar kasus baru yang menarik dan menantang. Oke, kita tulis dulu sesuai dengan permintaan dari Mbak Anis ya, teman-teman. Yang menantang dalam bekerja dan kalimatnya dan bekerja. Ini saya tulis saya tulis dulu deh. Nanti kita rapikan lagi. Dan bekerja fokus dalam mencari alternatif solusi terbaik dari berbagai permasalahan. Oke. Dari Mbak Anis ya, dari Mbak Anis beliau menuliskan seperti ini ya teman-teman. Saya adalah seorang yang suka belajar kasus baru yang menarik dan menantang dalam bekerja, kemudian dan bekerja fokus dalam mencari alternatif solusi terbaik dari berbagai perusahaan. Dari berbagai permasalahan. Oke. Coba nanti kita sesuaikan lagi ya. Baik, ketika nanti teman-teman menuliskan profil tentang saya, jadi usahakan tuliskan sesuai dengan skill kemampuan teman-teman. Misalkan dari Mbak Anis ya, kita melihat dari kasus beliau ya, dari informasi yang beliau sampaikan di dalam CV, berdasarkan informasi pengalaman kerja, berdasarkan informasi kemampuan software dan lain sebagainya, kita nanti bisa tuliskan seperti ini. Saya adalah seorang fresh graduate yang mungkin Mbak Anis ini ternyata pengalaman. Tapi nanti kita misalkan sebagai fresh graduate pun bisa seperti ini ya. Saya seorang fresh graduate yang memiliki skill dalam menghitung pajak, itu bisa sampaikan. Kemudian membuat jurnal, itu juga bisa disampaikan. Dan saya sangat menguasai dalam kemampuan aplikasi SPT, Mayo, SPSS, Zahid, dan kemampuan dalam Microsoft Office. Itu ya teman-teman, bisa sampaikan seperti itu. Jadi sampaikan skill dan kemampuan teman-teman seperti apa, sesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki. Oke, sementara kita tuliskan seperti ini dulu, nanti akan saya sampaikan juga ke Mbak Anis baiknya ditulis seperti apa ya. Terus kemudian ini kita kecilkan lagi ya teman-teman, bisa seperti ini, bisa langsung kecilkan saja. Terus kemudian kita akan langsung ganti foto beliau. Jadi teman-teman perhatikan di sini, tadi sudah saya informasikan bahwa kalau mengganti foto di produk Yahoo Big City tidak asal langsung dimasukkan fotonya, tapi ada caranya. Jadi teman-teman bisa klik kanan from format set ya, diklik, kemudian kita pilih fill ya, kemudian insert, fotonya ada di mana kita pilih nanti. Oke, from filenya dari mana, kita coba di sini gambar. Oke, ini foto dari Mbak Anis Noviana ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini juga fotonya nanti agak sedikit kurang pas ya, teman-teman tidak usah khawatir, pilih saja format ini, format dipilih, kemudian pilih crop, tetapi pilih yang segitiga yang ada di bawah, pilih saja, kemudian pilih fill. Oke, tinggal dirapikan teman-teman. Oke, sudah. Oke, foto dari Mbak Anis sudah selesai. Kemudian untuk datanya ya, tidak kami ganti dulu ya, karena di screen record ini terlihat jelas ya teman-teman untuk data data kontak pribadinya. Jadi ini kontak data pribadi ini adalah masih data asli dari produk kita dan Yahoo Big City, dan ini adalah data palsu sebetulnya. Ini nanti bisa teman-teman perhatikan. Oh, ternyata masih ada yang kurang teman-teman. Kalau teman perhatikan di sini ya, background fotonya itu merah. Jadi teman-teman ketika nanti menampilkan foto yang ada di dalam CV tidak harus dengan background merah. Jadi bisa dengan background yang sesuai dengan CV teman-teman. Oke, jadi teman-teman tidak perlu memakai background merah ya di dalam foto kalian. Jadi bisa dengan mengubah warna di background foto kalian dengan warna tampilan yang sesuai dengan CV kalian, atau kita bisa samakan nih antara background foto dengan tampilan yang ada di CV. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita langsung ya, kita coba ubah dulu dengan cara teman-teman bisa buka remove background ya, remove BG.
kemudian upload image ya. Di sini ada di video, ada di download, kemudian kita coba ganti. Oke, kita edit lagi ya teman-teman, kita edit lagi dengan background kuning dengan color. Oke, kita color. Oke, kuning ini apa? Oke, kuning ini ya teman-teman, kita langsung download image dari Mbak Anis. Kita rubah lagi tampilan video. Oh, sebetulnya ini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Oke. Oke teman-teman, kita ubah lagi, pilih kanan format shape, pilih fill, kemudian pilih insert, pilih font filenya ada di mana, pilih download ya, tadi fotonya ada di mana, kita insert lagi. Oke, sudah. Jadi teman-teman bisa langsung perhatikan di sini. Jadi tampilan yang ada di CV ya, background yang ada di CV bisa disesuaikan dengan tampilan warna yang ada di CV. Foto kalian pun bisa diubah warnanya sesuai dengan tampilan yang ada di CV. Kita kecilkan lagi supaya tidak terlalu oke, ini oke, baik teman-teman, ini memang kita sengaja ya nama ini, kemudian ada shape-nya memang kita sengaja seperti ini supaya ada efek desainnya yang bagus lah, biar menarik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat sebuah CV dengan mudah hanya menggunakan MS Word. Kita coba print ya, nanti hasilnya seperti apa. Kita save dulu kita ketilang ya teman-teman. Oke, Anis Diana New ya, sudah kita save. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya berikan buat teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa untuk tampilan CV-nya. Coba kita print ya teman-teman, langsung aja. Oke, baik teman-teman, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, ini kita cuma pakai MS Word ngeditnya, dan produk dari Jago Bikin CV ini. Jadi teman-teman ketika mau memiliki produk ini juga ngeditnya cuma pakai MS Word. MS Word itu mulai dari MS Word 2010 ke atas bisa banget ya teman-teman. Nah, kita pakai kertas ukuran A4, jadi teman-teman bisa print dengan berwarna seperti ini nanti hasilnya. Dan nanti ketika mau kirim CV melalui email, teman-teman bisa langsung save aja ke save as PDF. Lebih seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan tutorial cara mengedit ini dan mudah-mudahan informasi yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa kalian terapkan langsung untuk membuat CV kalian menjadi lebih baik dan menarik ya. Menarik di sini, tetapi intinya adalah saya mau disclaimer dulu. Tujuan membuat CV menarik itu adalah supaya tidak mempersulit HRD pada saat menyeleksi CV yang kita kirimkan. Nah, salah satunya dengan ini membuat CV menarik, tampilannya rapi, tersusun dengan rapi dan baik ya. Bertujuan untuk memudahkan HRD pada saat menyeleksi CV kita. Jadi sudah tersusun rapi, sudah sesuai dengan poin-poinnya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan teman-teman bisa lihat hasil akhirnya di sini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya teman-teman. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.